Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Selamat berakhir pekan juga untuk teman-teman yang sedang menikmati akhir pekannya. Di hari ini seperti biasa, ini adalah kegiatan aku di Sabtu pagi. Setelah kemarin nyuci gitu ya, bukan kemarin sih, pagi tadi nyuci terus lanjut untuk jemur-jemur bajunya. Ini berhubung tiap hari hujan gitu ya, tiba-tiba jadi aku ngejemurnya di sini dulu. Nanti kalau cerah pindahin ke depan. Nah, sembari menemani aktivitas rumah tangga, aku mau sharing-sharing nih tentang hidup minimalis, khususnya tips berhemat. Dan kali ini aku akan bahas temanya adalah 6 cara selamat dari jebakan gaya hidup. Atau 6 cara menyelamatkan diri dari jebakan inflasi gaya hidup. Seperti yang kita tahu ya teman-teman, semakin kesini gaya hidup itu terlihat semakin tinggi, terutama dengan seiringnya pergantian tren, pergantian barang-barang baru yang sebenarnya nilai nominalnya itu bisa tergolong tinggi. Namun kadang-kadang kita juga kayak seperti ingin selalu mengikuti tren tersebut, baik dilihat dari gadget maupun barang-barang lainnya yang menunjang gaya hidup. Nah, aku memiliki 6 tips yang bisa menyelamatkan diri kita dari jebakan tren gaya hidup tersebut. Dari yang pertama adalah dengan cara membeli barang apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Seperti yang kita ketahui semuanya, dari tahun ke tahun semakin tinggi pula biaya kebutuhan hidup, ditunjang dengan bahan-bahan pokok yang naik, tarif listrik maupun biaya hidup lainnya yang mulai merangkak naik. Akan menjadi chaos ketika kita juga menaikkan gaya hidup kita. Mungkin untuk beberapa orang-orang dengan penghasilan tinggi itu tidak menjadi masalah. Namun bagi orang-orang yang memang penghasilannya minim ataupun kecil seperti aku, ini akan berdampak kepada keuangan rumah tangga aku yang bisa mengakibatkan over budget. Dan dampak buruknya lagi bisa besar pasak daripada tiang. Dari kondisi seperti ini, perlu kebijakan dari diri kita untuk menahan selera akan barang-barang yang akan kita beli nantinya. Membeli barang yang kita butuhkan itu jauh lebih bijak daripada membeli semua barang yang kita inginkan. Lalu tips yang kedua adalah datangnya pergantian tren itu tidak sama dengan pergantian selera. Jadi, setiap hari pasti ada perkembangan tren, pergantian barang-barang yang baru dengan fitur-fitur yang menarik dan harganya juga pastinya tinggi juga ya, menarik juga. Namun di sini itu kita penting banget harus mengontrol dengan seiringnya pergantian tersebut. Pergantian tren itu lebih sering datangnya dari barang-barang fashion, dari alat-alat elektronik maupun dari barang-barang gaya hidup. Sedikit menahan selera untuk tidak membeli barang-barang tersebut akan jauh lebih bijak dan berdampak baik terhadap keuangan kita. Rasa keinginan selalu ingin mengikuti perkembangan tren itu akan menjadi candu yang secara tidak langsung dan tidak kita sadari akan terus menggerogoti pola pikir dan keinginan-keinginan kita yang terus bertambah. Selama barang-barang yang kita miliki di rumah itu fungsinya masih bagus dan kita tidak membutuhkan barang baru, tentu akan lebih bijak ketika kita mengerem selera untuk menambah atau membeli barang baru. Tips yang ketiga yaitu dengan memberikan waktu tunggu sebelum membeli barang. Coba deh terapi. Ketika kita menginginkan suatu barang untuk kita beli, coba kasih waktu tunggu ya kurang lebih beberapa hari atau bahkan 1 minggu. Dan setelah 1 minggu tersebut, apakah kita masih menginginkan barang tersebut atau justru sudah lupa? Nah, ketika kita lupa, berarti memang barang tersebut tidak kita butuhkan. Hanya kita inginkan ya teman-teman. Ini salah satu tips ampuh juga ya loh untuk mengerem keinginan. Dan cara mengerem keinginan lagi adalah dengan cara tidak melihat terlalu banyak window shopping yang ada di gadget kita. Oh ya, by the way, ini tuh aku lagi mudik ke tempat orang tua ya. Pas kemarin aku bawa peyek buatan sendiri, terus bawa gula pasir, kebutuhan sembako ya teman-teman yang murah meriah aja. Karena memang katanya gula pasir di daerah orang tua aku itu lagi tinggi harganya. Terus juga bawa lauk ikan bakar. Jadi kalau mengunjungi orang tua biasanya barang bawaan aku kayak gini aja, sederhana yang penting bermanfaat gitu ya. Ini ibu aku mau buka ikan bakar yang aku bawa dari rumah. Lanjut tips yang keempat yaitu dengan cara teliti sebelum membeli. Apakah barang yang ingin kita beli ini benar-benar butuh?
atau kita butuhkan. Apakah benda ini memang membantu kita dalam kegiatan yang produktif dan menghasilkan? Dan apakah barang ini kira-kira worth it atau seimbang dengan ekonomi yang kita punya sekarang? Apa bisa ditunda dulu nih barang ini sebelum kita beli? Nah, kira-kira teliti sebelum membeli ini adalah tips yang ampuh juga ya teman-teman. Karena kadang-kadang tuh kita suka terburu-buru membeli barang sesuatu yang kadang-kadang fungsinya itu tidak kita butuhkan sekarang. Oh ya, ini dilanjut, aku udah pulang lagi ke rumah dan ini tuh pagi harinya ya teman-teman. Aku di sini belum mandi tapi mau beresin ini cucian bersih dulu ya. Jemuran aku udah pada kering jadi aku mau lipat dulu sebelum disetrika biar rapi aja gitu, gak bertumpuk. Lanjut, tips yang kelima adalah dengan cara mencari barang alternatif. Kadang-kadang barang yang kita inginkan atau ingin kita beli biasanya itu harganya lumayan tinggi. Nah, seperti gadget ataupun seperti barang fashion lainnya. Atau mungkin untuk ibu rumah tangga seperti barang-barang untuk kebutuhan dapur ya, alat-alat masak. Perlunya kita untuk cari barang alternatif ini adalah supaya keuangan kita itu jauh lebih hemat, karena biasanya ketika kita ingin membeli barang, jika benar-benar butuh, coba bisa cari dulu barang alternatif lainnya atau barang sejenis yang fungsinya sama namun harganya lebih terjangkau. Contohnya HP, biasanya yang lagi ngetren yaitu HP iPhone dengan fitur yang menarik namun harganya cukup tinggi. Coba kita bandingkan atau kita cari referensi untuk HP lainnya. Ya mungkin fiturnya mirip-mirip, terus juga kualitas kameranya sama, namun harganya lebih terjangkau ya, mungkin di merek lainnya. Jadi budget yang kita punya itu bisa kita hemat berkali-kali lipat. Apalagi untuk keinginan yang memang budgetnya belum ada atau belum cukup. Sesuaikan budget yang ada sebelum belanja, jangan sampai kita memaksakan diri yang ujung-ujungnya kekurangan dari biaya tersebut kita harus nombok atau berhutang. Tips yang keenam yaitu dengan cara jadilah diri sendiri seorisinil kepribadian kita. Kita tidak harus ikut-ikutan meniru apa yang orang lain punya atau apa yang orang lain lakukan. Kadang-kadang terlihat bagus di orang lain itu belum tentu juga cocok untuk diri kita. Jalanilah gaya hidup senyaman yang kita inginkan, karena hidup yang nyaman akan memberikan ketenangan pada pikiran dan perasaan kita. Sebenarnya hidup ini bukan perihal berlomba dengan orang lain ya, namun kehidupan adalah bagaimana caranya kita lebih baik dari diri kita sebelumnya. Kita jauh lebih baik dari diri kita di masa lampau. Dan yang sesungguhnya yang kita cari dalam kehidupan ini adalah ketenangan dan kebahagiaan. Dan sebesar-besarnya kebahagiaan adalah bagaimana cara menikmati hidup dari hal yang paling sederhana. Maka dari perasaan tersebut akan timbul rasa syukur dan juga rasa cukup pada hati dan perasaan kita, sehingga kita tidak akan membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Sering membandingkan diri dengan orang lain hanya akan menimbulkan rasa lelah yang berkelebihan. Selalu ingin mengikuti tren hanya akan menimbulkan hati yang selalu tidak merasa cukup, yang pada akhirnya akan timbul rasa mengeluh dan juga tidak bersyukur. Oke teman-teman, ini dia kegiatan aku di minggu pagi ini ya teman-teman. Alhamdulillah selesai juga lipatan baju aku. Aku berharap apa yang aku share hari ini bisa bermanfaat dan bisa menemani waktu teman-teman di akhir pekan ya. Selamat berakhir pekan. Semoga akhir pekan ini bisa memberikan waktu yang menenangkan dan menyenangkan untuk teman-teman semua. Assalamualaikum. Bye.